Halo teman-teman, apapun kondisi teman-teman, apapun keadaan teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, sebaiknya berhenti dulu. Lebih baik dengarkan Ser Gairah. Seru, seram, Menggairahkan. Oke? oke dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Ser Gairah. Seru, Seram, Apa, Sep? seram, Apa? seram. Menggairahkan. seru, seram, Ini menggairahkan. seram banget ya. Wih, gerok sebenarnya. Ya, jadi teman-teman terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lagi mulai ini. Ya. Wah, Selamat berjumpa lagi dengan kita semua. Ada Di bertiga Ser di sini. Gairah. Seru. Seram, apa, Sep? seram, Apa, Sep? seram. Menggairahkan. Ada banyak tekan. Setengah jam. Iya. Jadi hari ini kita ada topik yang cukup menarik teman-teman ya. Becak? Karena ya menarik becak, menarik gerobak, semua ditarik. Iya. Karena ini pasti kita pernah alami sehari-hari di keseharian gitu kan. Aku Kita kayaknya nggak pernah. enggak pernah, kenapa? Ini ngomongin apa emang? Kita Lah kamu belum diomongin kita mau ngomong apa sudah bilang enggak Itu pernah. namanya optimis. kelas, Pak. Tentang kejadian-kejadian lucu di jalan raya. Wah ya ini Jadi kan lucu. kadang-kadang kita nemu apa gitu kan ya. Tapi jangan ketawa, bahaya. Nanti nabrak. Oh iya, betul juga ya. Jangan ketawa di jalan raya. Soalnya saya pernah punya pengalaman. Kenapa? Bawa mobil Ya. bareng Mas Jo, Ya. sama Mas Septo, sama Mas Bram. Di mobil ketawa-ketawa terus. Terus Saya nabrak angkot. Pakai mobilnya Mas Jo. Akhirnya saya bayari Opo? Aku yang bayar. setengah-setengah. Oh. Setengah-setengah. Lah iya jangan Orang- langsung di aku kamu yang Oh, iya. bayar. Iya. Saya juga bayar maksudnya. Sumpah gitu. bayar. Iya benar. Kalau ini apa namanya? Temanku itu pernah kayak nyanyi gitu. Hujan toh. Terus ya udah pakai jas hujan dan segala macam, tapi dia terus nyanyi gitu. Nyanyi karena mungkin ya karena kebiasaan kok di jalan nyanyi gitu kan. Terus kan nek kowe di belakang motor kok nyiprat toh. Heeh. Nah itu lumpurnya masuk ke perutnya dia gitu. Radio goblok toh. Filmnya orang, oh iki loh kaca. Enggak, kaca enak ditutup terus malah Oh, berembun iya, gitu loh. iya, iya. Terus Orang ono wiper ya? enggak ada. Dan yang kedua itu kalau misalnya ditutup sama kaca, vokal kita itu kan nggak Balik. bisa menjangkau sampai keluar. Oh iya. Padahal iya, kita iya. nyanyi itu Untuk kan pengen orang orang lain mendengarkan Betul. suara kita. Wong yo nyanyi pas Menurut hujan. kita itu ya, menurut kita orang lain pengen dengar. Iya, Kecipratan. menurut Giant kan juga gitu. Oh, iya, bahwa teman-temannya itu pengen mendengarkan dia menyanyi. Iya, tapi ternyata Ternyata tidak, makanya teman-teman diancam akan dipukuli apabila tidak menonton konsernya. gitu itu tuh cuman ya itu. Tapi nek kamu ada nggak John? Banyak sih. Apa salah satunya? Biasanya tidak melibatkan orang lain sih. Kayak Itu kamu yang bukan goblok. tidak melibatkan orang lain, bukan tidak Bukan biasanya pengalaman tidak orang lain. tidak melibatkan saya. Oh, iya. Tapi saya melihat kelucuan itu terjadi di orang lain. Apa itu? Gitu loh. Salah satunya. Kayak misalnya mas-mas ojek online. Mm-mm. Itu buat saya agak lucu juga ketika ojek online itu kan biasanya sudah punya atributnya sendiri toh dari perusahaan, entah itu jaket, helm, ya. kayak gitu. Nah, ini kan ada kecenderungan yang namanya manusia itu kan ingin berkumpul untuk istilahnya menciptakan eksklusivitas bagi dirinya sendiri. Berkelompok. Ya, berkelompok. Supaya apa? Supaya bisa dianggap eksklusif karena manusia itu kan punya kecenderungan pengen kelihatan superior ketimbang yang lainnya. Ya. Jadilah ada jaket-jaket komunitas ojol kayak gitu. Nah, itu yang ada emblem-emblemnya segala macam yang mereka komunitas itu bikin sendiri. Ada yang kebayoran baru, ada yang kebayoran lama, ada yang kebayoran tengah-tengah kayak gitu. Ya kan antara lama dan baru itu kan ada tengah-tengahnya. gitu. Ya. Nah, setelah yang kebayoran baru ini ada yang kebayoran reformasi kayak gitu. Reformasi. Loh, setelah Orde Baru apa? Orde Lama. Loh, itu setelah Orde Baru. Reformasi. Iya, setelah Orde Baru kan reformasi toh Reformasi. gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu Gus Dur yang jadi presiden. Habibie dulu. Iya kan Habibie, kemudian kan pemilu Pemilu yang terus 99. Gus Dur, ya. Gus Dur naik. Terus Mega. Seperti itu, habis itu Mega kan. Megawati. Sampai akhirnya terakhir Pak Jokowi Pak ini. Jokowi, ya. Di era reformasi. Heeh. Lalu pada waktu pemerintahan Pak Jokowi ini Ini balik ke Bayoran dulu.
ke emblem ojol. Pada waktu pemerintahan Pak Jokowi ini timbullah aplikasi ojol itu. Ya enggak? Ya. Nah iya gitu loh. Oke. Bener kan saya? Iya. Iya, salahnya di mana? Enggak ada yang salah, Mas. Enggak ada, Mas. Saya yang goblok. Saya yang bodoh. Betul. Tahu. Lagi ngopo? Jadi gini. Nah, saya tuh sering melihat mas ojol ini pakai jaket komunitasnya, tapi ternyata di jaket komunitas itu dia memasang macam-macam emblem. Ada yang emblemnya Kebayoran Baru dipasang, dari komunitas Kebayoran Baru tadi ya. Sunter dipasang, emblemnya Bekasi dipasang, emblemnya Depok dipasang juga. Loh sebenarnya masnya ini anggota komunitas mana? Dia itu agen ganda. Mending kalau ganda cuma 2. Iya, ini. Kalau 2 gampang, Kebayoran Baru sama Kebayoran Lama kayak gitu. Agen misalnya. Banyak dia, Mas. Agen banyak toh. Iya. Jadi ini saya merasa agak lucu. Orang itu kan membentuk suatu komunitas. Itu kan karena kepingin dianggap lebih eksklusif ketimbang yang awam kayak gitu. Jadi ada komunitas tersendiri dengan anggota-anggota tersendiri gitu yang pilihan. Kayak misalnya komunitas Kebayoran Lama ya harusnya anggotanya supir-supir ojol di Kebayoran Lama seperti itu. Jadi ini eksklusif untuk orang-orang Kebayoran Lama aja. Nah, tapi ini semua emblemnya dipasang. Jadi dari yang tadinya kamu kepingin eksklusif dengan kamu memasang semuanya, pada akhirnya ya jadi inklusif lagi. Jadi gitu. nggak spesial ya. Jadi nggak spesial lagi. Lah kamu di mana-mana istilahnya masuk, terus apa istimewanya kamu? Dari yang tadinya pengen eksklusif jadi inklusif. Lah kalau cuma kepingin inklusif, balik aja ke awal, pakai aja atribut yang dari perusahaan ojek online ojol, ini. Ya udah kan selesai gitu loh. Jadi buat saya itu iki piye toh? Kebanggaan loh ya, Con. Kebanggaan loh. Loh, kebanggaan, makanya kebanggaan itu kan biasanya yang menimbulkan perasaan superior itu tadi karena bangga terhadap eksklusivitasnya. Iya benar. Tapi kalau dengan menempel semuanya di satu badan, gegermu ki kabeh kebak dengan emblem komunitas ojol macam-macam. Lah terus eksklusifnya di mana lagi gitu loh. Mungkin biar diterima di banyak tempat kali, John. Ya sudah aja pakai jaket misalnya dari Gojek atau Grab itu. Itu kamu sudah pasti diterima sebagai istilahnya driver Gojek ataupun Grab. Benar. Aneh gitu loh dengan pola pikir manusia seperti ini. Ya, tapi yang lain yang kayak misalnya kadang-kadang yang bikin kesel tuh yang naik ke trotoar gitu ya, walaupun bukan pengguna trotoar yang baik ya. Brengsek sih itu. Kadang-kadang aku juga kayak gitu sih sebenarnya. Kamu naik ke trotoar juga? Naik ke trotoar. Kamu brengsek kamu berarti. Memang brengsek aku. Jadi bagaimana kalau kita gelut saja? Kenapa alasanmu naik ke trotoar itu kenapa? Karena pertama depanku tuh truk gitu. Dan itu truk macet gitu awalnya. Jadi macet kalau lewat kanan nggak bisa, jadi buat biar macetnya bukan karena macet jalan tapi truknya memang mandek dan mogok gitu loh. Jadi lewat di atasnya nggak bisa itu, Mas, itu lompat namanya bukan. Oh ya kalau itu kondisi ya mungkin 1-2 kali itu bisa dimaklumi ya. 3 kali aku, Mas. Oh iya 3 kali nggak sampai 4 sudah dapat payung. Kalau 4 payung ya. Enggak, maksudnya gini ya, kalau 1-2 kali ada kondisi kayak gitu itu bisa dimaklumi, tapi ada orang-orang yang istilahnya ya memang gaweannya seperti itu gitu. Ya, biar cepet ya. Biar cepat kayak gitu. Maksudnya kan macet itu kan sebuah keniscayaan. Nek di Jakarta terutama. Ya. Jadi kalau bisa dihindari. Jadi kalau memang kamu istilahnya kepengin nggak macet, pengen nyampe tepat waktu atau sebelum deadline seperti itu, ya berangkat dari kemarin lusa. Betul. Iya toh? Iya. Kamu kemudian pakai trotoar, kamu menyabot hak orang. Tapi kalau nggak ada orang yang jalan di situ? Loh, kegunaannya untuk apa? Peruntukannya trotoar itu dulu. Untuk jalan motor. Orang-orang jadi tidak mau berjalan di trotoar. Kenapa? Ya karena takut sama motor. Takut tabrak. Atau karena trotoarnya dipakai buat pedagang kaki lima. Nah itu dia yang tuh. Lah akhirnya yang tadinya peruntukannya buat orang-orang, motor juga nggak bisa lewat situ. Iya. Karena ada pedagang kaki lima. Jadi yang paling benar memang pedagang kaki lima ini. Ya akhirnya memang kata Septri tadi, orang-orang nggak pakai trotoar. Kenapa? Tapi orang di Jakarta ini kan memang nggak bisa ngelihat tempat kosong. Iya. Wah iya. Ada kosong. Kadang-kadang yang ya bahkan yang nggak kosong aja disikat. Iya betul. Bojone kancane misalnya. Udah pengalaman ya rasanya sebagai yang disikat. Jangan melebar-lebar. Kalau kamu naik mobil itu kosong dikit aja langsung motor masuk itu. Motor tuh fluid banget.
bisa mengisi dalam segala sisi Iya, ya. iya. Dia mengikuti Kayak pas wadahnya. ya. Emang bisa masuk, tak pepet-pepet itu bisa masuk. Tapi gimana caranya miring-miring gitu tetap gitu kayak Pas aku pasir. naik motor juga kayak gitu. Ya Pas aku gimana? naik mobil aku marah. Oh, Aku gitu naik ya. motor kayak gitu. Nah, itu dia yang Kenapa itu? inkonsistensi itu. Inkonsistensi. Iya, karena kamu hanya melihat Dari satu sudut benefit, pandang. nah iya, keuntungan itu dari sudut pandang dirimu sendiri. Betul. Ini namanya manusia egois dong. Memang. Harus. Itu dia. Makanya saya bilang brengsek manusia itu gitu loh. Kalau saya sejauh ini sih berusaha konsisten. Saya nggak lewat trotoar, Ada yang saya berhenti di belakang marka jalan. Cuma akhirnya ya jadi banyak yang benci sama saya. Klakson. Tidin. Nah, iya. Loh, Lampu merah loh di klakson. Masih merah. lah iya. Aneh banget. Gimana itu coba? Ya merah. Belum hijau. Heeh. Udah di klakson dulu. Ya kaget. Ya saya jalan. Lah merah. Saya kena tilang. Nah, itu dia. Jain. Itu dia loh. Padahal apa ya? Kan kaget ya. Kirain udah hijau udah di klakson. Ini oh hijau. Loh, marah ya, merah ya. Akhirnya kita ya kena tilang. Kurang ajar orang-orang kayak gitu. Wah kena satu. Ayo. Itu sebenarnya yang ngelakson itu juga mungkin Oknum polisi ya, juga. biar Bener lah ini. Oh, tapi sekarang udah gak ada tilang. enggak Tilangnya online itilah semua. itilah. Ya. Gitu. Ya apa? Kalau kamu apa sih pengalamanmu? Lucu. Iya, yang hal-hal yang menurutmu wah nggak masuk gitu Nggak lah. lazim. Jalan. Nanti dulu tak Selain pikir dulu. selain yang saya Fluid sukanya tadi. gini. Apa? Pada masanya kita rekaman, dia bilangnya nggak ada. Nanti Tapi nanti begitu akhir mau ditutup, oh saya anu. Nah, kurang ajar dulu. dia berarti dia pemikir John. Pemikir yang dipikirkan tuh tapi telat. Telat, nanti. iya. Soalnya bingung sih lucunya nang dia aku bingung. Mungkin nggak lucu tapi yang nggak lazim aja. Makanya Oh, nggak gitu. masuk gitu aja. Buat saya ya apa ya? Aneh. Kayak tadi masalah Nggak, emblem ojol itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang lucu juga yang bikin ngakak kayak Sri Mulat itu ya enggak, cuma ki piye dah. Wong Ya, iki ya. piye dah ora masuk ngono lho. Dasarmu yang Tapi tadinya pengen eksklusif terus jadi inklusif ya. Yang sering ini juga misalnya kalau relate sama ojol gitu kayak ada orang yang pesen barang dikirim gitu kadang-kadang yang kita pernah lihat dia ngirim Kulkas. iya gitu atau ngirim barang yang memang tuh sebenarnya Gede banget. nggak wajar untuk diangkut sama motor kasur iya, gitu misalnya itu tuh ya. Motor tapi badannya tuh udah kayak mobil gitu. Mau nyalip susah. bahaya gitu. Bawaannya gede banget. Oh, Pak keranjang gitu Kayak misalnya. keranjang. Jual sayur gitu. Iya. Jual ayam. Tapi soal yang tadi sih, saya suka. Misalnya, ya itu pasti dia Betul, pasti betul. beli dari marketplace lah gitu tuh. Iya, yang CMD gitu kan. CMD instan, terus kulkas, dia beli mesin TV cuci, gitu tuh, Rak. Iya. Ya masa akhirnya nggawa toh? lemari. Gitu, Rak. Oh, pernah lihat tuh bawa lemari tuh. Lemari Iya, kok. plastik tapi. Iya, tapi kan gede Oh, banget gede tetep, banget. Con. Bayangan gue selemari kayu bajidul. Lonjengat lo, Con. Makanya. Ya lemari plastik. Iya, Plastik. sopo no. Lemari plastik hujan-hujan. Kan kasihan. Kasihan lo. Tapi enggak apa-apa, oh plastik itu. Pas itu istriku bilang, wah kasihan lemarinya, nggak apa-apa itu nanti dilap. Kan hujan. Nggak rusak. Iya, Kalau betul plastik sih. kan nggak rusak. Enggak rusak kalau kayu rusak. Iya. Ya itu ada, aku pernah lihat tadi kulkas itu pernah, Son. Iya. Kulkas kecil tapi tetap kulkas kan. Kulkas yang kecil yang di hotel-hotel itu. Enggak yang kecil ini tapi yang Yang satu pintu lah. Iya, satu Berat pintu. itu, berat banget itu. Iya, tapi dia angkut Oh, sih iya. pakai itu sih. Gila itu. Siapa itu? Tapi melintang gitu. Wah, dana iki nek misalnya. Pernah pesen kayak gitu nggak? Maksudnya di ojol di Nggak. marketplace yang gede-gede terus saya minta SMD. Enggak pernah aku gitu. SMD gitu enggak pernah. Karena kadang-kadang enggak bisa diprediksi waktunya kan terus kalau Iya, misalnya iya. kamu kalau SMD itu kamu harus nerima gitu. SMD itu harus Iya, nerima iya, gitu. ha-ha. Jadi kalau yang pakai logistik biasa non SMD jadi kayak enak Nggak, gitu. barang-barang yang gede maksudnya nggak pernah. Gak pernah lah kayak pasti aku pesennya dari inilah kayak misalnya dari marketplace ya Kargo pakainya. kargo pakainya kargo gitu ya mesake lah Iya, iya. piye enggak pakai anu gitu beli TV gitu. Nah ini relate lagi sama driver online. Aku tahu untuk driver, isinya sepanjang jalan ini ngamuk. gara-gara Ini mobil. Gresuloh, mobil ini. Jadi kebetulan posisinya pada waktu itu kan saya lagi staycation sama ponaan saya yang kecil itu di Saripan Pasifik. Oh ya. Ya Tamrin toh. Tamrin Kebetulan ada janji mau ketemu sama teman saya di daerah Jakarta Barat.
Nah, teman saya ini juga punya anak kecil lah. Jadi ya saya ajak ponakan saya itu buat bareng aja lah ke sana. Sekalian makan, nanti kamu main sama anaknya dia kayak gitu. Nah, dapat driver online. Nah, itu keluar hotel. Itu seharusnya lurus saja, nanti putar balik di Bundaran HI kalau ngeliat di map. Oh. Di dashboardnya si sopir ini juga mapnya nunjukin lewat situ. Tapi dia malah milih belok kiri, mau ke arah Jalan Sabang. Aku udah bilang sama masnya, bos itu nggak ngikutin map aja, enggak lewat sini lebih cepat mas. Begitu belok kiri Jalan Sabang macet, macet nggak gerak, dan dia itu kayak yang, aduh gimana sih ini, nanti selang 1 menit gitu lagi, aduh gimana sih ini. Sampai aku kan rodok judek yo, kaya ngono. Istilahnya aku wis ngandani kowe lho, Bos. Tapi kowe ra manut. Saiki kedaden kaya ngene. Aku bae nyantai. Kowe misah-misuh wae. Kowe ngresula terus. Aku nganti ngomong. Bos, kowe Bos. gatekke. Apa? Gatekke dek nyetir. Lah aku gatekke dek dan misah-misuh terus itu lho. Oh iya. Gatekke duduk ngenteni. Oh iya. Aku bilang sama dia, Bos, udahlah Bos, ya namanya kayak gini. Misuh juga nggak bakal bikin jalanan jadi lancar. Maksudnya kan supaya dia rada peka juga, santai juga, dan kelakuanmu itu tidak membuat saya nyaman loh selaku customer saya. Iya jadi. Dan saya bawa anak kecil, ponakan saya, dengerin kamu misuh itu nggak baik buat ponakan saya. Malah tambah ngegas. Masalahnya gini mas, ini saya ngejar bonus, kalau ini nggak gini namanya, kalau ini nggak lancar jadi tambah lama, saya kelewat bonus saya. Oh ya udah. Ngono ke batinku ya siapa suruh kamu ngambil inisiatif yang istilahnya bertentangan dengan apa naluri. Bukan naluri. Jadi di mapnya itu kan sudah kasih tahu yang benar, yang lancar lewat mana. Siapa suruh kamu ngambil inisiatif yang berlawanan dengan rekomendasi. Sekarang kejadian kayak gini, kamu misuh-misuh terus kemudian itu sepanjang jalan loh, sepanjang jalan dari mulai awal jalan belok kiri itu terus masuk Jalan Sabang sampai Jalan Sabangnya habis itu misuh terus, padahal mobil itu ya memang geraknya dikit-dikit terus dan macet total. Kamu kasih bintang setengah? Tak kasih bintang 1. Oh 1 setengah. Nggak ada soalnya, mungkin kalau setengah tak kasih bintang setengah. Ya maksudnya itu kelakuanmu sendiri gitu loh. Enggak, Tapi kemudian kamu mengeluhkan itu mengganggu kenyamanan orang lain, kan bangsa tenan loh batinku. Untung aja badannya lebih gede dari saya. Enggak berani kamu. Kalau enggak udah saya pukulin itu misalnya badannya lebih kecil kasar, dari saya. Enggak boleh gitu kok. Lah makanya toh kasar mukulin yang badannya lebih kecil. Iya. Nah, kalau mukulin jadi akhirnya lebih besar, apa-apa itu enggak apa-apa. Betul. Akhirnya enggak usah dipukul. Macet paling sebel tuh kalau lagi macet panjang terus ada mobil yang nyerobot gitu loh. Ambil lawan jalan, dia enggak mikir kalau itu bikin tambah macet. Iya betul. Nah, di nyerobot jalan karena mungkin di depan ada ini kan, ada kalau macet kan kalau jalan langsung ada jarak biasanya. Kanannya kosong. Kanannya kosong, serobot sini. Kok malah jadi nanti dia mau masuk lagi gitu. Jadi mau masuk kan jadi tambah macet kan. Lu brengsek, berarti orang enggak mikir, enggak sabaran gitu. Kok santai. Ngomong dalan ki ra ngutek. Enggak ngutek. Apa meneh sing masuk tol aja ya serobotan. Iya betul. Ya Allah. Ambil kanan terus masuk lagi gitu. Aku udah mau masuk, bayar, srot masuk. Wah, pengen tak tabrak eman-eman mobilku. Aduh. Kadang-kadang tuh aku gumun gitu loh. Waktu kecil tuh makannya apa? Makan keroto apa mereka itu ya? Keroto. Kognitifnya itu nggak jalan gitu loh. Betul. Makan apa menurut Nggak sabar, ah? Makan apa mereka itu? Makan hati. Wah, kolesterol tinggi berarti. Makanya kolesterol tinggi kan. Dia tahu mau mati. Kayak berani gua. Enggak takut mati aja. Dipukulin oke. Gembel. Berani. Sama satu lagi fenomena orang-orang Indonesia tuh kayak misalnya nih ada kejadian, taruhlah ada yang jatuh atau ada yang nabrak atau ada yang celaka gitu. Pasti terus berhenti terus ngelihat ada apa ya itu, nonton ada apa ya itu. Bikin gitu. macet tuh. Mandek pelan melipir dulu. Ada apa ya Mas? Ciko cari takoni. Kok iki marah macet nang mburi. Ora kabeh wong ki pengen ngerti. Lah iya ora. Tapi kan wis lagi macet ono apa? Oh, kecelakaan. Ada apa ya, Mas? Wis ngerti kowe kecelakaan.
Gimana? Kuwi saya pengen teko. Semuanya kayak gitu. Lu masih tanya motor mobil apa motor apa mobil kayak lah gitu. bajinda lah. Mereka pengen tahu kronologisnya kayak gimana. Betul, makanya Jadi dalam kondisi kecelakaan ini siapa yang sebenarnya bersalah? Mereka harus tahu. Harus tahu. Harus tahu. salah satu orang yang bikin papan gitu. Heeh. Kecelakaan ini diakibatkan oleh bla 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 gitu. Silakan jalan. Nanti kalau udah nih, oh ya harusnya nggak gitu, itu harusnya lurus saja, nggak boleh belok kayak gitu. Ya udah tahu makanya kecelakaan deh, makanya. Aduh itu aku paling sebel ya anak kayak itu. Bukan berarti nggak mau nolongin ya, artinya udah ada yang nolongin lah terus. Kalau kamu nggak nolongin, bablas saja lah. Iya, Turun, jangan Nggak, berhenti terus karena tanya. emang orang tuh penasarannya tinggi, apapun itu. Sama takut takut ketinggalan informasi. Betul. Nah, itu dia tuh. Jadi ya apa ya? Itu tadi yang saya bilang itu, Sep. Mereka melihat apapun situasi, pasti yang awal dilihat itu adalah apa benefitnya buat Oh, ya. sisinya sendiri seperti itu. Iya. Nah, jadi nggak mikirin orang lain lagi. Lah kalau saya misalnya belum puas dengan belum mendapatkan informasi itu harus saya dapatkan dulu. Aprek wae si wib ame istilahnya kebelet ngising. Betul. Pengen cepet-cepet tekan omah. Aku Kuwi pengen urusanmu, tahu. salahmu pengen ngising. Nah, kaya ngono. Betul. Egois. Aduh. Goblok. Loh, makanya itu loh. Jadi sebenarnya kan lebih baik ya kalau kamu tidak menolong itu tadi. Paling enggak kamu jangan mengganggu lah kelancaran lalu lintas. Ya itu maksudku, Ya, jangan benar. mengganggu. Ora ono gunane ngrepoti wong. Wah, takut, kamu tanya juga nggak Terus bantu pas apa-apa dikatakan, gitu. Mas tolong bawa korbannya. Waduh penuh Mas. Oh. Aduh. Sama ini kan di tempatku sekarang tuh ada jalan yang dijadiin searah gitu. Jadi kayak muter terus searah gitu. Iya iya. Yang namanya jalan searah tetap ada aja. Ya pasti ada yang ngeyel balik gitu, arah. apa yang Itu lawan paling arah sebel. gitu. Itu kayak yang di Fatmawati itu kan. Yang dari Pondok Labu Fatmawati kan sebenarnya searah. Searah, Banyak ya. motor pengen tak tabrak sisi cedatak. Lek motorku iso Ganggu. ono tongkat ke kiri tas. Kaya Samplak. apa jenenge game Game apa? game sik nabraki wong lho. GTA. Gitu ya. Kowe kan nge-game kowe. Kantek ngerti. Kan nge-game kowe yakin aku. Ya emang. Pengennya nabrak wah. Ayo, pakai game tak tembak ditabrak wae gitu. GTA kan wong lagi nyantai-nyantai ra ngopo-ngopo dicaki gelut. Tabrak, Ditapuk. tembak. Enak tapi. Wah, enak ya. Biar Wong tangkap kok polisi. violent tinggi. Bahaya. Biar aku juga nek misalnya krungu suara motor RX King lah. Misal. Aku jane ra masalah suara nih. Ganggu aku. Tapi ASP. Oh, sampai. Yo. Kok RX King Tornado, ngerti Tornado dah. Ya, ya. Suzuki Tornado itu sing 2 tak bensinnya. Evan ZR. Evan ZR ya. ZR. Wah, Bis kuwi R, nek bis R. mandek nang Bangjo, ojo nganti nang burine kuwi lah. Iya, Wah, kebul banget. mambu. As. Oh, itu aku sebel banget suaranya kadang udah lewat suaranya masih terdengar udah jauh banget. Melengking lho, rasanya loro ya kupingi lho. Wis aduh masih krungu. Apa meneh dolanan gas. Wis ngerti suaramu ki kaya ngono. Berbeki wong ning bangku dolanan gas. Bangsat. Rapol. Mending nek bong 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 ora apa-apa, mending nek ngebas. Lagi treble le. Mungkin kalau nggak digas mati. Oh iya mungkin Nah, ya. mungkin Iya. kalau motor 2 tak gitu kan kalau nggak digas mati. Iya, Tergantung mbok rawat apa ora. Betul, karena orang-orang Indonesia nggak suka ngerawat. Nah, senengane tuku tapi ra dirawat. Soalnya saya pernah dulu bawa Fil Air mati di tengah rel kereta. Piye iki? Dorong. Lho kan cari disurung wae. Kan panik. Tengah rel kereta. Langsung wae kowe Terus yang paling kudune. sebelek anak motor sing knalpotnya nembak. Ah, Ya iya. Sok wis. Wah. iku opo? Ya untuk nembak sih. Aku nek nungguin ini peng. Kok ditapuk rumah. Arahnya kemana-mana. itu tadi sih. Gak bisa ditebak. Itu Carinya arahnya gini orang ya. ke kecenderungan orang untuk merasa lebih superior ketimbang orang lainnya. Mungkin Iya. ya, mungkin. Ya itu, jadi mereka kan istilahnya kayak begitu mereka ngegas, nih rasain nih asap knalpotku, rasain kamu nih lagi. Siapa penemunya? Rasain, Siapa rasain. lo? Ya. Terkutuk dia lo. Pengen ngerti siapa penemunya. Buat apa fungsinya? Katanya Nikola Tesla.
knalpot tuh nembak arahnya. Memang terkutuklah orang yang menemukan knalpot nembak muka itu. Jangkrik. Tapi apa ya? Mungkin ada korelasinya juga dengan kedewasaan ya. Karena orang-orang yang pakai knalpot kayak gitu itu biasanya pasti ya yang relatif masih muda gitu loh. Iya betul sih. Yang istilahnya masih Panas ya, masih panas. masih panasan, masih mencari jati diri, masih kepingin kelihatan lebih hebat ketimbang orang lain. Mungkin mereka merasa kalau mereka bisa kelihatan lebih hebat dari orang lain, cewek-cewek akan kagum ke dia. Oh iya. Balik lagi ya ke cewek. Bad boy. Bad boy kayak gimana? Harga diri ya. Harga dirinya naik. Pride seperti itu. Pride. Nah, cuma kadang-kadang orang-orang ini mereka meletakkan tindakannya itu ke hal yang salah. Dikiranya orang lain bakal kagum, padahal kuwi marahi wong liya sengit ngono. Betul. Kaya ngono. Tapi bikin cewek-cewek cabe-cabean senang mungkin. Cabe-cabean toh, tapi nggak mungkin kamu dapat pramugari Ya yang nggak mau. mungkin. Makanya Dia orang tuh mendapatkan apa yang sesuai dengan kelakuannya Yang dia dilakukan. sekarang. Iya. Lah itu mantan saya yang pramugari itu sempat ngomong trauma kok sama suara motor Air King itu. Kenapa? Karena Ya memakakkan telinga. oh berisik ya. Memakakkan Betul. telinga Ya dan itu. istilahnya ya ceritanya sih pernah digangguin sama cowok-cowok yang Oh, gitu. kumpulan Air King itu. Jadi Udah setiap nih. dengar suara Air King dia merasa trauma. Makanya ketika mereka cowok-cowok ini ya merasa dengan begitu itu pride-nya jadi naik, terus kemudian jadi disukai sama cewek-cewek. Padahal enggak. Aku emang trauma nih suara-suara motor ngono soalnya aku ben arep di klite. Ya di Kritosono itu. Iya, bangke. Jancung. Oh nganggo Suprafit tuh menang. Menang gara-gara ada Circle K. Iya. Putri Kridosono balapan nemburi iki suarane ngomong. Oh, mati aku. Nang tas ono laptop plus nang dompet ki ono duit bayar kos. Hilang kabeh mati aku. Ora iso skripsi ora iso lulus. Orang-orang itu menempatkan ini prasangka mereka di tempat yang salah itu tadi. Iya. Enggak tahu bukannya. Mereka nggak tahu sebenarnya apa ya istilahnya kayak klitih juga. Klitih itu kan istilahnya sebenarnya kayak tantangan toh. Iya. Kue wani. Ya itu kayak merasa superior itu juga. Kalau kamu berani, wah kamu keren, kamu gini. Mereka salah menempatkan definisi keren ini sendiri. Iya. Mereka tuh melihat kayak yang melihat seniornya gitu loh. Di seniornya tuh kayak misalnya yang kayak gitu tuh berhasil dapet cewek, makanya dia pengen kayak gitu. Ceweknya juga. capek-capean toh. Nah, iya maksudnya Nah, dia juga iya. karena punya cewek ya, aku bisa kayak gitu, aku lebih keren. Kene lo maksudnya gini, kene lo tak ajari sing kelas supaya kamu dapatnya Iya. ya bukan cewek yang seperti itu juga Betul. itu ya. Ya kalau mau sebenarnya ya bisa aja gitu. Bisa dapat, Cuma bisa dia- diselingkuhi juga. kita bicara konteksnya batasan masalahnya sampai dapatnya aja. Oh iya. Problem setelah itu diselingkuhi Itu urusan masing-masing. sama pramugari. Turu karo pilote. Nggak kita bahas. Ngono. Oke. Siap. Cukup ya. Jadi Sampai turunan yang pesawat atau nang hotel? Turunan yang pesawat atau nang hotel? Udah pilotnya turu, pesawatnya nabrak ya. Iya, mungkin, iya. makanya turunnya Tapi autopilot kan Ganti iso. ya. Iya. Ano kopilotnya par. Kopilot. Ya, tapi kopilotnya ya melu karo ini. Jadi kan kita bahas. Siap. Boleh jadi seperti itu. Satu lagi. Kan ini pandangan ya, bukan pandangan. Ada banyak yang ngomong kalau atau iya sebenarnya asumsi aja kalau mohon maaf untuk yang punya mobil kayak gini kayak LCGC itu cenderung tidak lebih sopan daripada mobil yang mungkin enggak LCGC gitu. Oknum aja itu. Oknum ya. Jadi karena mungkin banyak yang punya jadi kelihatan yo, persentasenya banyak gitu kan. Tapi ya Fortuner Iya, dia ada juga sih, banyak ya. ugal-ugal. Yang Itu ugal-ugal bukan ada. LCGC. Ya, itu Cuma karena arogan, merasa Pajero Fortuner karena secara mesin ya emang kayak gitu. Karena maksudnya nggak karena ngebut tempat apa tapi yang kayak kasusmu tadi loh Sip, yang terus ke kanan Ya, terus cerobot robot, kiri ya, tuh ya itu. tuh banyak juga tuh ya kayak gitu jadi kayak Betul. wah, lagi-lagi kayak mungkin balik ke itu tadi loh. Mereka merasa superior bisa jadi ya ketimbang yang lainnya. Terus ini agak menyinggung. Jadilah mereka berlaku arogan karena sudah merasa saya lebih superior. Saya naik Pajero loh. Tapi- Saya naik Fortuner loh. tapi super yang paling sopan itu kayak super yang memang kayak truk
pick up gitu. Itu supirnya super sopan-sopan. Jadi misalnya iya. kamu mau nyebrang gitu, nek misalnya ono mobil apapun pasti enggak ngasih jalan, tapi begitu kayak supir truk atau supir pick up itu pasti mereka berhenti ngasih jalan kita untuk tergantung nyebrang. supir. Aku pernah juga gak mau ngalah. Oh iya. Udah lambat gak mau ngalah kan sebel banget tau. Aku nyalip dia ikut ngebut. Kan kurang ajar. Pas udah aja di belakang dia melambat lagi. Oh iya. Kurang ajar kan. Gak mau disalip aja ya. Disalip aja. Sopir anyaran nih biasanya. Nggak tahu. Lagi-lagi mungkin tergantung Mungkin, ya. ke ini ya, ke kedewasaan itu dan jam terbang itu. Jam Terus terbang. kadang juga ada yang ada tulisan Arab di belakang banyak, terus kelakuan di jalan juga enggak sopan. Enggak sopan ya, enggak semodis yang lain. Iya gitu. Tapi mungkin ya itu didikan juga mungkin kayak lingkungan. Iya, Kayak lingkungan. gini aja, kamu naik nyetir di Jakarta sama kamu nyetir di Jogja itu kan juga rasanya beda gitu. Beda kadang Mungkin- ke bawah nyetir di Jakarta di Jogja itu makanya kan di Jogja mesti ini mesti plat B. ini Iya mesti plat gitu. B. Padahal orang Jogja. Tapi dia orang Ya, Jakarta. Orang Jogja yang akhirnya kelamaan di Jakarta. Jakarta Iya. gitu ya. Membawa Jadi kebiasaan. kebiasaannya di Jakarta itu pada saat mudik. Ya betul. Aku kan biyen nek Jogja nek nyetir ki mesti diomongi jangan klakson gitu. Kalau di Ya. maksudnya jangan klakson karena bikin Jangan keseringan klakson. jangan maksudnya kalau nggak penting-penting banget jangan klakson gitu kan. Karena Berbagi wong. karena bisa bikin yang naik motor kaget Nah, iya. jatuh, Betul, gitu iya. kan. Makanya aku Apa- jarang banget lah. Biar cerita jaran kaget terus malah nendang wong gitu gara-gara iya. klakson gue juga. Nah, iya kan. Nah, pas nang Jakarta, aku kan orangnya jangan klakson. Ya nek gak penting diomongi kocok, klakson. Sama kancamu sing brengsek. Oh, kuwi aku yo. Kuwi Aku aku. gak klakson, aku gak klakson. Di klakson dong biar pinggir. Nah, persis aku duwe Persis, sorry. bukan konco cedak juga sih, tapi kolega gitu. Suatu saat aku pernah numpang mobilnya dia. Kejebak macet di perapatan sekitaran daerah-daerah Selipi gitulah. Mau ke arah Jakarta Barat. Ngantuk-ngantuk Macet di ya? situ. Di itu udah ngelakson Tin, tin. dan di dalam mobil dia teriak-teriak, "Woi, anjing lo!" Padahal yang jero mobil sapa sing krungu? Kowe misuh anjing ku sapa le krungu? Nek wani bukaan, Iya. bukaan jendelamu misuh anjing lu semua. Nek wani ngono. Iya. Daripada kamu di dalam mobil ngelakson tun. Aku cuma bilang, "Bos, sabar, bos. Bos, sabar. Anjing mereka semua. Tun. Wah, wanimu meng nang jero mobil metu tantang wong sak perapatan. jalan. Itu meluapkan emosi sebenarnya. Ya meluapkan Paling emosi. deket kan klakson kalau orang Iya. itu mana lagi. Masa mau dipecah kacanya Lah iya, atau tapi kan maksudnya buang spionnya. kamu melampiaskan emosi itu kan juga harus cerdas toh ya. Betul. Iya betul. Daripada akhirnya kamu melampiaskan emosi tapi melakukan hal yang Tidak secara berfaedah. substansi justru membuatmu tambah emosi. Betul. Wah, Enggak. tolol gitu loh. Dulu ada cerita di salah satu perempatan di India itu. Kalau semakin banyak kalau semakin berisik itu detiknya yang merah makin banyak gitu. Hah? Jadi kan misalkan Oh, misalnya iya, Bang iya. Jo itu kan terus ada detikannya tuh. Oh, iya, Nah, iya. itu mundurnya dari 1 menit, Betul, betul, 5 betul. Nah, kalau orang makin banyak lintin itu dia nambah. Jadi Makin kesel. jadi kamu harus senyap sampai itu bisa countdown mundur gitu. Jadi apa itu harusnya di Oh, ra payu. enggak payu ya. Ra payu. Bablas aja dia enggak. Tiangnya diangkut. Kalau enggak peduli enggak ngelakson jalan aja. Diusah, oh ya, lampu merah Diangkut jalan. dikilokke kuwi mestine. Yakin aku, sumpah. Lampu merah tetap jalan. Jalan ya. Oh, sepi kiri kanan. Ah, enggak apa-apa. Der nabrak mati. Itu orang-orang nggak mikir. Kadang gitu. Ya kan ini cuman alat pembantu, Mas gitu. Enggak harus dituruti. Tuh, tabrak bikin macet. Nah, Terus ada yang nanya, "Ada apa toh, Mas?" Wes ngerti ono sing ciloko. Takon ada apa ya, Mas? apa macet lagi. Ya cindal monggo. Yo wis. Kecu apa? Goblok. Heran. Paling sengit tau udah gue. Wis paling sengit. Ayo, Tidak bisa ini jalan. udah mau selesai, Sep, udah mau ditutup. Ada cerita apa? Oh, tadi, kan tadi udah cerita aku banyak. Oh, banyak dia tadi. Udah. Sampai kita bilang assalamualaikum, baru dia ngomong, saya ada lagi ya. Koyo ngono. Ayo kita coba bilang assalamualaikum aja. Oke, terima kasih Oh teman-teman. iya, apa meneh ya? Wis
Iya, terima kasih teman-teman. Jadi ya yang namanya jalanan itu kan kita pakai bareng-bareng, fasilitas umum, Betul. ya saling sopan terhadap sesama. Betul. Sama-sama pakai, sama-sama bayar pajak ya toh gitu. Jadi Yang bayar pajak. Heeh. Oh banyak mobil nggak bayar pajak juga. Ini paling ora nek kowe ora bayar pajak, gentle wae ngono. Gentle. Ya. Nek kowe misale arep misui, tekani wonge tantang gelut langsung wae. Iki dalanku kowe ora usah apa-apa, aku sing aspal ngono ta. Ah iya. Kowe mikir. Iki dalanku mikir kabeh. Ngono lho. Wanine gur nang mburi setir. Wani iki medun. Ngomong iki dalanku aku sing aspal kowe rasa. Rene. Atau nek ora yo ngakoni wae nek misale kowe iki urung iso entuk wedokan sing ayu, rasah nganggo apa knalpot sing nembak. Tuh. Parani wae wong sing mbok pikir iso ngajari kowe. Mas, aku ki pengen ajar piye carane entuk wedokan ayu tanpa harus merasa ugal-ugalan di jalan. Ngono kan Santet, enak tak ta? kei santet. Nek karo Septri diajari kaya ngono. dijajar. Ya. Iya, Oke. itu teman-teman tetap menghormati di jalan, Betul. patuhi rambu lalu lintas karena rambu itu dibuat untuk agar Dilanggar. tidak bukan dong, Bukan. dipatuhi Dipatuhi. agar lalu lintasnya lancar. Betul Lancar, sekali. sama-sama Ya. enak semua. Iya. Kadang ya. Coba kamu terus. Wis. Wah, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di sini dulu episode kali ini karena kita udah lapar nih. Jadi mau makan dulu. Minggu depan kita bakal ketemu lagi di toko kaset langganan kamu. Jangan lupa untuk tetap baik sama siapa saja dan rajin ikut kerja bakti RT ya.